Kita mulai saja materi hari ini tentang array. Ya. Saya sharing dulu. Seperti biasa ya, kita akan melakukan pembahasan pretest dengan siapa yang akan mau untuk menjelaskan atau memberikan jawaban. Oke. Nomor 1, jelaskan yang Anda ketahui tentang array. Ya. Silakan nih, siapa yang mau? Boleh dari 2 kelas ya, kan ini ada kelasnya Bu Ruth dengan kelas saya. Silakan kalau mau memberikan jawaban. Ya. Nanti kalau jawaban ada kurang-kurang, saya akan tanyakan lagi gitu ya, biar nanti yang menjawab lebih banyak. Silakan yang mau menjawab nomor 1. Mungkin sudah menulis juga di di pretest, sudah menjawab. Silakan di sini. Kan kemarin juga sudah kelas besar ya tentang array. Jadi saya mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Nomor 1 ya, jelaskan yang Anda ketahui tentang array. Ya. Yang saya ketahui tentang array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas variabel-variabel dengan tipe data sama dan menggunakan nama yang sama juga. Ya. Oke, terima kasih. Silakan tulis nama dan NIM beserta kelas di kolom chat ya. Siapa tadi Mas tadi di kelas G mengatakan atau menjelaskan array adalah banyak variabel yang dengan nama dan tipe data yang sama, gitu ya. Jadi jika ada memerlukan banyak variabel, akan menyimpan banyak variabel, akan disimpan ke satu nama variabel, itu bisa ya dengan menggunakan array. Syaratnya cuma satu, tipe datanya harus sama, ya harus seragam. Oke, jadi dengan tipe data sama nanti akan disimpan dengan nama yang sama, berarti dengan maksud yang sama, ya akan disimpan dengan konsep array. Ya. Oke, kemudian nomor 2, satu sudah terjawab. Definisi array itu adalah sebuah variabel. Sebenarnya array sebenarnya sebuah variabel dengan tipe data yang sama, tapi mampu menampung banyak nilai. Itu juga boleh ya. Satu variabel tipe data sama dapat menampung banyak nilai. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan macam-macam array. Nah, ini karena macam-macam berarti satu orang satu macam. Ya. Saya, Pak. Ya, baik. Silakan. Ini disable, Pak, partisipannya. Screen sharing. Oh, mau di screen sharing? Oke, sebentar ya. Oh, sekarang untuk umumnya ya soalnya. Sebentar caranya. Nah, baik, sudah di enable. Sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah terlihat. Jadi yang pertama itu array satu dimensi, merupakan suatu array yang terdiri dari satu subscript array, yaitu jumlah data maksimum. Misalnya pengenalan variabel pada array X dalam indeks 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, Pak. Itu bentuk umumnya. Ya. Ya. Oke, jadi int variabel ya, jadi apa tipe data ya. Ya, itu deklarasi variabel untuk array. Ya, terima kasih Muhammad Hudan ya. Silakan di stop, kemudian tulis nama dan NIM beserta kelas ya, di kolom chat. Tadi Hudan mengatakan ada tipe data satu dimensi, array satu dimensi, yaitu array yang mempunyai satu subscript, satu digit subscript yang akan bernilai 1. Ya, untuk array ini akan dimulai dari 0 ya, akan dimulai dari 0 sampai sekian. Jadi meskipun jumlahnya 4, ya tetap indeksnya dari 0 sampai 3, tetap dihitung 4. Oke, selanjutnya macam-macam array yang lain tadi sudah
Baik, Muhammad Hudan. Baik, ada lagi macam-macam area yang lain. Saya Pak. Ya, silakan. Baik. Array 2 dimensi Pak. Merupakan Ya, suatu array yang terdiri dari 2 subscript yaitu jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Bentuk umumnya tipe array baris kolom. Contohnya kita ingin isi elemen array baris 2 kolom 3 dengan 10 gitu. ya. Sudah? Sudah. Tadi apa namanya? Array apa? Jenisnya? Array 2 dimensi. 2 dimensi. Oke. Terima kasih ya. Siapa namanya? Pak Yusuf ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Ada lagi mungkin tipe-tipe atau macam-macam Pak, saya Pak. Boleh, silakan. Kita coba ya. Ada lagi Ini tipe-tipe yang array. jenisnya yang array multidimensi Pak. Ya, silakan mau sharing boleh atau Sharing saya kadang nge-lag Pak. ya, Lagi baik. nge-lag Langsung komputernya. saja ya. Langsung diceritakan Merupakan saja. suatu array yang mempunyai subscript lebih dari 2. Untuk pendeklarasiannya, array sama dengan 1 dimensi atau 2 dimensi. Jadi array multidimensi itu sama kayak array 1 dimensi dengan array 2 dimensi. Tetapi dengan subscript-nya itu bisa lebih dari 2 atau bisa terhingga Pak bentuknya. Ya. Tipenya itu kayak INTX, ukuran 1 misalnya 2, ukuran 3 misalnya 4. Nah, itu bisa banyak Pak itu ukuran tipenya. Oh ya, baik. Kayak baris kolomnya itu dia bisa banyak Pak subscript-nya. Ya. Sudah 3 Pak, tingkat itu atau aja, banyak Pak. tingkat ya. Iya, Baik, betul terima Pak. kasih. Muhammad Sadewo ya. Muhammad Sadewo Iya, mengatakan ada array multidimensi ya, atau array yang berindeks lebih dari 2. Sebenarnya 2 saja sudah multidimensi sebenarnya. Tergolongnya yang multidimensi. Jadi array itu cuma 2 jenis. Kita kan terus nama dan NIM ya, tadi siapa? Muhammad Sadewo. Terus nama dan NIM di kolom chat. Sebenarnya array ada array 1 dimensi dan ada array multidimensi. Dimensi 2, dimensi 3. Nah, ada yang paham tidak sih fungsi dimensi array? Gunanya untuk apa? Nah, ini perluasan pretest. Mungkin karena ini partisipannya banyak, mungkin yang mau menjawab juga banyak. Untuk baris dan kolom, Pak. Ya. Sudah menjawab. Baris dan kolom ini kan boleh merepresentasikan baris kolom. Jadi seakan-akan kita bisa menghitung sebuah matriks ya. Jadi nanti menghitung matriks dengan konsep array. Itu terjadi di array dimensi 2 baris kolom. Nah, mungkin ada contoh lain peranan array penerapannya. Ini nomor 3 malah ya. Oke, nomor 3 dulu deh ya, nanti kita tanya lagi. Nomor 3, berikan peranan konsep array dalam suatu pemrograman. Ya. Saya Pak. Baik. Nomor Nah, 3 itu peranannya itu konsep array memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak dan terindeks. Itu aja Pak. Ya, memungkinkan menyimpan data yang banyak. Oke. Baik, boleh, terima kasih. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat. Kemudian Baik, ada lagi yang lain? Saya Pak. Karena ini ya penentuan ya. Ya Pak, konsep array itu berperan jadi tidak lagi membutuhkan banyak variabel Pak untuk menyimpan data. Namun kita hanya membutuhkan satu variabel saja untuk mewakili banyak data. Ya. Nah, ini kan manfaat atau kelebihannya ya. Kalau nanti dihubungkan dengan peranan apa? Misalkan mau menghitung luas segitiga, mau menghitung apa gitu. Punya ide? Gitu.
Itu hanya tinggal dikaliin aja Pak, Oke. ditaruh di dalam kurung awal. Oke, baik. Terima kasih Ridwan telah mencoba menjawab ya. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat. Ya Pak. Peserta kelas ya. Nah, peranan ini ada lagi yang lain. Silakan dihubungkan dengan kehidupan kita. Oh, peranan array akan menghitung. Memang sih menghitung data yang banyak. Nah, data yang banyak itu seperti apa? Akan menghitung nilai apa menghitung masuk ketiga, apa menghitung besarnya gaji, apa menghitung jumlah rata-rata kelas, apa menghitung sisa saldo, atau bagaimana? Ada punya ide? Nomor 3. Mungkin kelas yang buruk punya ide? Ada jawaban? Kan mungkin ini baru muncul di tesnya. Ada punya ide? Ya, array tadi karena mampu menampung data yang banyak, berarti dapat eksekusi data sekaligus. Misalkan tadi menghitung nilai rata-rata. Ya, rata-rata kan pastikan dimasukkan dulu jumlah yang mau dirata-ratakan. Banyak, ada 10, ada 5, ada 4, atau ada berapa macam banyak datanya. Kemudian rumusnya kan namanya sudah menghitung rata-rata, ditambah itu harus satu tipe. Itu cocok satu tipe yaitu integer atau numerik lah. Ya, dijumlahkan dibagi itu harus numerik. Nah, array dapat digunakan untuk menghitung data yang seperti itu, menghitung rata-rata kelas, menghitung nilai tertinggi, menghitung nilai terendah. Nanti malah dapat menampung data pencarian data. Tapi array ada kekurangan. Nah, mau coba nanti siapa yang bisa menyebutkan kekurangan array? Ini tidak ada di pretest, tapi perluasan saja. Ada yang mau coba kekurangan array? Tadi kan kita sedang membicarakan terus kelebihannya, dapat menampung data yang banyak, nama variabelnya 1, kemudian nanti apalagi tadi ya dapat menghitung baris kolom. Pak, boleh nggak Pak? Rata-rata. Tapi Boleh. saya udah jawab Pak. Oke, ditunda dulu ya, Sadeo ya. Bentar, tahan dulu. Yang lain dulu coba ya. Nah, nanti kalau tidak ada baru ke Sadeo. Ada lagi yang lain dulu, kekurangan array. Pasti ada kekurangannya, nanti kekurangan itu akan dilengkapi dengan sintaks yang lainnya gitu, di pertemuan selanjutnya. Ada yang punya ide kekurangan array? Mungkin dari kelas besar menemukan baik, sampai ini. Ada juga. Ya, silakan. Kekurangan array itu array harus bertipe data yang sama. Jadi kalau misalnya satu in, semuanya harus in juga. Kayak gitu, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Siapa salah bilang? Ya, silakan. Terus nama dan NIM kolom chat. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Tadi ternyata Salsabila mengatakan itu malah baik. Tunggu dulu ya pembahasan. Alfiana. Kelemahannya array itu mempunyai fleksibilitas rendah, jadi gampang tidak cocok untuk berbagai aplikasi karena array mempunyai batasan. Misalkan batasannya apa? Tadi kan fleksibilitasnya rendah. Itu misalnya apa? Kalau kayak array itu harus bertipe homogen gitu Pak. Jadi nggak bisa mempunyai array. Ya. Sudah? Agak putus soalnya. Ya udah Pak. Ya, terima kasih. Sekarang terus tambah Danim kolom chat. Peserta kelas ya. Nah, Aryo, ya, Pak. Sudah, Maaf sudah, Pak, itu ada dari kelas H ada yang minta di ACC Pak. Ya, sudah. Oh ya, kasih Pak. Oke, tadi Salsabila dengan Zahra sudah dapat sebenarnya. Sorry, itu satu nama ya. Salsabila dengan yang satu lagi belum tulis nama. Saya pendapat array itu kekurangannya harus homogen atau tipe datanya harus sama.
ternyata di sisi lain itu menjadi kelebihan, tapi ternyata juga kekurangan. Ya gimana nih? Ya, tergantung bagaimana menyikapi. Jadi array itu memang harus tipe datanya sama karena namanya sama. Ya. Misalkan namanya adalah nilai. Nah, isi nilainya harus tipe datanya sama. Kemudian lagi yang mau coba kekurangan array tadi sudah ketemu homogen, sudah di pendapat homogen harus bernilai sama. Kemudian yang lain ada, atau kita kembali ke Sadewo ya. Tadi Sadewo mau menjawab, mungkin jawabannya beda. Ya kurang lebih hampir sama Pak. Oh sama ya. Yang kayak homogen. Tapi ini ada lagi Pak. Ya. Apa waktu komputasinya Pak, waktu pemrosesan itu dia lama Pak. Jadi dia proses terus hasilnya lama, jadi memakan waktu banyak. Benar. Sampai berapa jam? Sana berjam-jam. Lama aja ya waktunya ya. Iya Pak, menyediakan banyak waktu Pak. Oke. Apa namanya? Menyediakan banyak waktu. Sebenarnya kan array harus disandingkan dengan konsep yang lain atau ya perulangan. Jadi misalkan menghitung rata-rata. Ya kan konsepnya diulang. Indeks ini ditambah indeks yang next-nya, ditambah lagi indeks yang next-nya, ditambah lagi indeks yang next-nya, counter dibagi jumlah data. Nah, bisa jadi karena ada pencampuran sintaks yang lain dan ditambah algoritma yang kurang optimal, itu menyebabkan lama pengaksesannya. Justru array malah cepat pengaksesannya. Misalkan Anda mau mencari atau mengambil indeks yang kelima, itu langsung menuju indeks yang kelima. Kalau mencari indeks ke-10, mengambil nilai di indeks ke-10, langsung mengambil indeks ke-10. Nah, tadi menyebutkan batasan. Batasan itu kan tergantung dari jumlah yang kita definisikan. Jadi kalau Anda definisikan array 5, yaitu batasan 5. Kalau Anda definisikan array 10, yaitu batasan 10. Anda definisikan array 100, yaitu batasan 100. Nah, array itu selalu dimulai dari perhitungannya 0. Karena space-nya di awal itu indeksnya 0. Kenapa 0? Kemarin programmer always counting by 0. Selalu menghitung dari 0. Nah, nomor 3 yang mau mencoba program sederhana boleh di screen sharing. Yang nomor 3 ada yang mau menjawab? Kalau nggak ada saya mungkin Pak. Bentar ya, ditahan dulu ya udah ya. Tahan dulu, kita kasih kesempatan, mungkin lagi siap-siap. Screen sharing, sedang membuka file, gitu ya. Sekarang di apa? Yang mau nomor terakhir, contoh array. Ini kan contoh array berarti kan ada banyak nih. Array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Contoh programnya kan Pak ya? Iya, contoh programnya. Kan program Pak, yang aja. satu saya Pak. Oke, Andika. Ya, baik, silakan Andika. Izin share screen ya. Ya. Oke, belum ada muncul. Sudah terlihat Pak? Belum, bentar belum. Gua ulang dik. Ya, share-nya share ini aja, share all aja. Apa namanya? Iya, share all ini Pak. Tadi udah bisa. Nah, ini udah. Sudah. Di ini ya ceritakan ya ini array saya apa namanya?
Saya ini menggunakan array satu dimensi, Pak. Ya. Array satu dimensi yang bentuk ininya INT nilai 5, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Apa? Kok beda sama yang di screen? Nilai atau Itu huruf? char, Dik. Bukan INT. Enggak, itu apa namanya? Bentuk umumnya, Pak. Misalnya bentuk umumnya. Ya, cerita Ya, bentuk umumnya INT nilai 5. Ya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Jadi saya menggunakan char huruf 5, A, B, C, D, dan E. Printf huruf persen %C /N huruf 2. Kenapa 2 itu? Karena apa? Array itu dimulai dari 0, Pak. Jawabannya apa? Jawabannya jadi C, karena kan ini saya C. Coba kita lihat. C, Pak. Ya, sip. Ya. Karena C. Jadi untuk mengambil nilai 2, Ya. berarti indeks 2 adalah hitung dari 0. Kalau ada problem, Ya, Pak. always counting by 0. Kalau ya silakan. Oke, terima kasih. Ini array satu dimensi. Ya. Kemudian next, kalau ada yang contoh lain yang menggunakan array 2 dimensi, mungkin nggak ada ya, satu dimensi semua ya. Oke, kemudian ini materi silakan di download di e-learning setelah Anda menyelesaikan kegiatan yang lainnya atau sebelumnya. Nah, array secara definisi sudah tadi ya, apalagi kelas besar ya. Untuk umum juga sudah disampaikan oleh teman Anda. Tipe data ya sama seperti pendeklarasian tipe data atau variabel. Pendeklarasian variabel tinggal ditambah kata indeks. Indeksnya adalah label untuk menampung penanda ya. Penanda nilai itu di urutan keberapa, di indeks keberapa. Itu kalau bahasanya penunjuk, di penunjuk keberapa. Nah, indeks array dimulai dari 0. Meskipun secara apa namanya pemrograman ada saja orang yang tidak menutupi atau memulai indeks dari 1. Kan sayang nolnya jadi mubazir, nggak pakai yang ke 0. Nah, inisialisasi ya seperti ini. Bil indeks 0 4 bil 1 1 bil 2 8. Jadi kalau Anda mendeklarasikan seperti ini, kelihatan ya. INT bil 2. Nah, coba nih satu orang yang saya blok ini artinya apa? Yang belum dapat nilai ini, mungkin yang tidak sempat sharing atau terganggu jaringan ini nilai atau artinya apa? Pengertiannya apa? Kan cuma perlu sound, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Anda mau coba? Jadi sambil interaktif, Anda juga ternyata nyambung, ternyata apa namanya dapat diterima dengan baik materinya. Oke, ada mau coba nih yang saya blok ini INT bil 2 itu sama seperti tadi ya yang dijelaskan sebelumnya di contoh program sederhana. Oke, kalau tidak ada, karena ini jawabannya cukup simpel, berarti kita random saja ya. Random dari partisipan. Ada 60 soal. Pak, saya mau nyoba, Pak. Oh, baik ya. Silakan Jessica. Itu maksudnya in 2 itu arraynya
udah di arraynya udah ditulis apa namanya, arraynya udah harus diisi 2. Nah, terus abis itu di situ ada 3 elemen. 3 elemennya itu 418. Nah, terus Udah selesai. habis Coba itu di apa? Ya. Terus habis itu si si 3 elemen ini mengisi dari bilangan ini, tapi bilangan ininya itu mulainya dari 0 karena array itu selalu mulainya dari 0. Bilangan apanya? Indeksnya ya. Iya, Jadi indeksnya apa maksudnya. namanya? Jadi tepat ya, misalkan 2 ini nilai indeks. 2 adalah nilai dari indeks. Nah, Iya. 418 angka 4 ini adalah nilai dari arraynya. Ada berapa nilai di sini? Ada berapa nilai? Ada berapa? Ada 3 jumlah? nilai. Ada Kalau dari 3 bilangan nilai. 0 berarti iya ada 3 nilai. Iya 3 nilai tetap. Ya, ada 3 nilai yaitu 4, 1, 8. Nah, 418 ini akan dimasukkan ke dalam variabel bilangan yang bertipe data integer. Yang tipe data integer yang indeksnya 2. Oke, terima kasih. Silakan tulis nama Anda nanti beserta kelas di kolom chat. Ya, makasih Jadi, Pak. Ya, sekali lagi ini adalah pendeklarasian atau penulis penciptaan array ya. 418 dimasukkan ke dalam variabel array yang indeksnya 2, tipe datanya integer. Kalau mau membaca variabel dimulai dari yang nilainya. Jadi agak kebalik ya kalau di pemrograman, tapi sebenarnya tidak kalau tahu kaidahnya. Berarti, maaf Pak, mau nanya Pak. Berarti itu ini 3 dong Pak? Kan elemennya ada 3. Dari 0, 1, 2. 0, 1, 2. Berarti in bilangannya 3 dong? Apa? 2. Oh, tetap 2 itu 2. kan maksimumnya. Sebelum 2 kan 1. Sebelum 1 itu 0. Jadi ada berapa? Ada 3. Kalau Anda tulis 3 berarti jumlahnya 4. Nanti ada teorinya sebenarnya. Ya, nanti ada teorinya. Ya, oke Pak. Sebentar ya, ini ada kegiatan lagi. Silakan Anda coba praktekkan dulu yang di PDF ya. Yang di PDF di yang terakhir ya. Yang terakhir itu kan ada contoh array yang 4 program. Anda coba 1 aja ya. Di sini coba 1 program saja. Kemudian nanti akan saya tanyakan secara random maksudnya apa sih program ini, outputnya seperti apa, cara kerja seperti apa. Gitu ya, maaf ya saya buat tinggal dulu. Kita akan coba nih 1, 2, 3, 4 yang mana nih. Silakan ya.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Boleh sambil mengerjakan yang tugas yang tadi, ya coba program 1, program 2, program 3, atau program 4. Nah, ini tadi ya, kita sampai sini. Ini adalah pendeklarasian array sekaligus memberikan nilai kepada array. Ya, 418 akan dimasukkan ke Boleh dalam nanya ya. nggak, Pak? Ya, boleh. Yang mana? Itu apa yang kan di soal, yang di itu kan ada float. Itu Ya, fungsinya float apa float. ya, Pak? Float. Nah, atas, Pak. Nomor? Yang nomor 1. Kan float nilai 10, berarti itu jumlah nilainya 10 kan, Pak? 10 baris gitu. Oke. Coba deh, apa namanya, kita tanya teman kamu deh. Ini kan sama seperti pendeklarasian tipe data ya, variabel ya. Float itu kan tipe data variabel, tipe data ya. Kalau tipe data itu menampung nilai yang berupa apa jenisnya? Float itu kok nggak salah desimal ya, Pak? Jadi dia Ya. itu bukan bulat gitu, bukan bilangan bulat Ya. angkanya. Dia misalkan ada 1,5. Ya, ini ada desimalnya. Kemudian nilai 10. Ya. Nilai 10 artinya apa? Tadi kan sudah ya sambil ya tadi. Tadi ada bil. Bil dalam kurung siku 2. Ternyata ini adalah array 1 dimensi yang mampu menambung indeks 2. Karena dimulai dari 0, maka jumlah data yang disimpan adalah 3. Ya. N plus 1. Rumus untuk menghitung jumlah array. Nah, berarti kalau nilai 10. Berarti itu 11, Pak, di datanya. Nah, ya. Nilai 10 berarti 1 sampai 9. Bukannya 11, ya, Pak. 0 sampai 11. Sampai 10. Jadi 11. Ya. Coba deh di apa namanya? Coba ini. Ada kutip seperti apa? Kalau coba yang ini, kalau Anda mencoba yang ini, coba di screen sharing ya, sambil diceritakan kepada yang tidak mencoba ya. Jadi dengan contoh 4 ini ada yang mencoba salah satu kan, jadi kita mencoba semua gitu. Langsung sini aja deh ya, sambil nanya. Pak, ini di program error array subscript is not integer, Pak. Munculnya begitu. Coba apa namanya? I-nya belum dideklarasi kali ya? Udah, I-nya 0 kan, Pak, deklarasinya? Enggak, tipe datanya apa? Tipe datanya float. Apa diubah jadi integer? Iya, I-nya integer. Karena kan itu kan untuk deklarasi ini, untuk si subscript. Kalau nilai bisa, Pak. Bebas ya. Nah, boleh kalau mau menjelaskan di screen sharing. Jadi kita punya pengalaman yang banyak ya, meskipun cuma coba program 1, jadi kita bisa mencoba dan melihat program yang lainnya. Mau coba di screen sharing? Bentar, Pak. Ini saya input manual semua, Pak, bukannya ini. Iya. Kan itunya apa? Sintaksnya. Sintaksnya float main. Enggak, sintaks utamanya. Sintaks atau program utamanya. Include Studio H. Bukan. Ya udah, coba di sharing. Saya screen nih, Pak. Ya. Nanti dapat ini, Pak. Ya. Ini adalah main nt ya. Jadi meskipun di sini diberikan function atau prosedur baca input, ya sebenarnya dihilangkan nggak apa-apa karena kan tidak menggunakan prosedur itu.
Main. Jadi ini dihilangin nggak apa-apa, Enggak. Pak? Yang mana? Yang ini Enggak, itu biar main. itu benar. Enggak, jangan tuh benar-benar. Itu bisa nggak apa-apa. Oke, coba di running. Runningnya begini, Pak. Hitam. Iya. Terus Iya, coba gini, terus ada input satu-satu. coba dijelaskan kenapa kira-kira bisa begitu. Nah, ini kayak perulangannya sini nggak jalan, Pak. Yakin nggak jalan? Yang buat for itu. Bentar, Pak. Gimana ya tadi? Isi for-nya apa? Isi for I sama dengan 0. I kurang dari 10. Isinya. I plus, Itu kan settingan. Ya, itu kan settingan untuk perulangannya, inisialisasinya. Nah, yang diulang apa? Yang diulang integer kan, Pak, I-nya? Bukan. Apa variabel sintaks yang diulang? Statement yang diulang. Ini. Apa? Yang for kan? Yang I sama dengan 0. Apa bukan, Pak? Iya. Ya itu kan ininya, penandanya, flag-nya yang diulang kan. Iya. Nah, itu yang bertambah. Nah, sekarang perintah yang diulang apa? Yang diulang ini kondisinya ya, Pak? Oh, bukan. Statement-nya. Statement yang diulang. Statement yang diulang. Mungkin yang bisa bantu boleh ini bersuara saja. Jadi biar apa namanya lebih aktif ya. Kayaknya kurang primitif kayaknya, Pak. Bukan, tapi ya ini kan programnya seperti ini dan udah ada labelnya kan nomor 1, misalkan array dengan ada maksudnya di sini nih di contohnya. Jadi kalau memang programnya seperti itu, sebaiknya jangan ditambah-tambahin. Kita tinggal mengungkapkan aja ini program untuk apa, ini program untuk apa. Tapi outputnya nggak jalan, Pak. Iya, tapi outputnya nggak jalan, Pak. Meskipun mindset kita program itu input, proses, output, tapi dicontohkan seperti ini, ya kita ungkapkan aja ini programnya seperti apa, gitu maksudnya. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau memang program ini ada yang kurang, ya ungkapkan aja ini programnya program apa. Oh, berarti tanpa output tapi saya jelasin bisa, Pak. Ya, coba dibantu aja ya, coba deh. Coba dan bantu dan. Nah, kan dia integernya udah integer I-nya udah terdeklarasi ya. Berarti for-nya udah jalan. Ya. Berarti itu kan 0 sampai 9 kan perulangannya. Ya. Nah, indeksnya nilai itu dari 0 sampai 9 itu berapa nilainya? Itu yang deklarasinya ya saya bingung itu di situ. Itu arraynya nggak ada datanya di situ. Cuman dikasih gitu. indeks doang. Ya, baik. Sudah? Ada lagi? Nah. Oke, silakan di stop screen sharing-nya. Ya, terima kasih telah mencoba dan memperhatikan ya. Kita coba lagi nih. Saya screen sharing. Jadi dalam pembacaan program ya tinggal dibaca aja apa adanya gitu ya. Dan menjelaskan kembali, misalkan Anda membaca novel, bagaimana sih cerita novelnya, pasti Anda baca atau jelaskan apa yang pernah dibaca. Nggak perlu tambah-tambahin kan, oh ternyata harusnya nih menangnya seperti ini, oh harusnya nih pengambilan bendanya seperti ini. Pasti kan akan menceritakan apa adanya kan. Meskipun beberapa komplain juga gitu. Ya kan? Nah, kita coba jelaskan program ini ya. Pertama, sebelum membaca program pasti membaca keterangannya gitu ya. Ini keterangannya nih. Itu program array yang akan digunakan untuk pengisian input melalui keyboard. Gitu. Di sini udah punya clue. Ini adalah program pengisian input dari keyboard. Ya. Jadi kalau tidak ada outputnya nggak bisa dikomplain karena ini program pengisian input melalui keyboard. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk membuat program dan mengetahui alurnya, kita seperti biasa membuat table. Kita ganti warna dulu.
plot nilai. Ini nomor 1 aja. Atau belum? Nilai. Ada variabel nilai. Ada 10. Berarti nilai ini nanti akan berindeks dan bersubscript. Gitu ya. Dan bersubscript. Nah, for i ada nilai, ada variabel i. Ada lagi nilai variabel lagi yang lain, dan ya. Berarti program ini cuma punya 2 variabel. Nah, kita mulai nih iterasinya. Iterasi itu perulangan ya. Nilai 0, nilai 0 kan belum ada nilainya ya. Berarti yang mulai adalah i. I itu bernilai 0. Ya, saat nilai 0, maka akan mengerjakan yang ini. Ya, scan F. Scan F adalah penginputan atau pengisian melalui keyboard. Yang akan diisikan nilai indeksnya 0. Berapa isinya? Ya, tergantung dari hasil scan dari keyboard. Nah, ini kita input nih. Input keyboard. Input keyboard. Ya. Next, ada lagi udah cuma 1 perintah. Cuma 1 statement. Kemudian iterasi kedua, i-nya 1. Nah, i1, maka nilai 1 akan diinputkan keyboard. Ini sama ya. Akan diinputkan melalui keyboard ke dalam nilai 1. Berapa jumlahnya? Ya nanti. Karena kita cuma tahunya akan diinput melalui keyboard. Nah, ini akan terus sampai ke 10. Gitu. Jadi kalau tanya ini program apa? Program pengisian nilai dari keyboard. Berarti Program tadi apa yang saya diinput? share screen-in sama dong, Pak? Apa beda, Ya, Pak? sama kan tadi sama. Kan tadi kan ditanyakan apa yang diulang. Nah, kalau ditanya apa yang diulang berarti nah inilah perintah atau statement yang diulang. Tahu dari mana? Bentuk umumnya for nilai awal, kemudian kondisi ya, kondisi, koma, ini incrementnya, terus statement yang diulang. Ya, statement yang diulang. Kalau cuma 1, tidak perlu pakai kurung kurawal. Kalau ada banyak, baru pakai kurung kurawal. Jadi kalau ada banyak nih, kita buka kurung kurawal, bikin statement lagi, baru tutup. Iya Pak, iya. Nah kalau cuma 1, kita perlu pakai kurung kurawal. Jadi kalau ditanya apa yang diulang adalah penginputan dari keyboardnya. Makanya tadi begitu di running, karena tidak ada labelnya, langsung klik-klik di sini, minta inputan. Diisi 5, ternyata minta lagi. Diisi 3, ternyata minta lagi. Diisi 4, ternyata minta lagi. Karena scan-nya minta kan. Nah, scan-nya kan meminta nilai sampai diisi. Berarti inputnya sampai 9 kan Pak, bukan sampai 10. Coba diinput. Kenapa sampai 9? Karena kondisi ini. Ya, bukan karena arraynya. Karena kondisi ini meminta kurang dari 10. Berapa nilai kurang dari 10? Itu 9. Pak, berarti itu array-nya kagak berfungsi dong, Pak. Kan kalau di array kan harusnya jadi 11. Nah, gini. Array itu kan variabel yang mampu menampung sekian nilai. Seperti variabel nama misalkan. Kalau kita tanya nama itu berapa sih panjang karakternya? Berapa panjang karakternya? Coba tebak. Susah kan? Jadi kalau misalkan panjang karakternya saya tulis 25, ternyata namanya Budi. Apakah kamu mengatakan itu tidak berfungsi nama? Kan enggak juga. Jadi array itu juga merupakan tebak-tebak hadiah atau yang kita alokasikan jumlahnya 10.
Kalau terpakainya cuma 9 ya sudah. Kalau terpakai cuma 8 ya sudah. Terpakai cuma 2 ya sudah. Mungkin asumsi tebakan kita salah. Nanti yang tidak perlu seperti itu lagi. Ya jadi itu ya. Kenapa outputnya 9 kali? Karena kondisinya I kurang dari 10. Berapa kurang dari 10? 9. Arahnya sayang dong, iya. Ya iya aja gitu. Karena kan ini deklarasinya maksimum 10. Mungkin si pembuat program ini dari awal tidak tahu berapa sih yang mau diinput oleh pengguna. Kalau di sini dibilang pengisian input 10 nilai. Gitu. Misalkan diberikan 10 nilai. Maka baru programnya harus sama dengan 10. Ya itu aja. Ya. Jadi yang diminta apa namanya disebutkan aja gitu ya. Jadi kalau memang program ini tidak ada inputnya, ya katakan program ini hanya pengisian input melalui keyboard. Penginputan dilakukan sebanyak sekian kali. Program yang diulang adalah scan F ini. Ya sudah, itulah artinya pembaca program. Perkara ini tidak ada prosesnya, perkara ini tidak ada outputnya, perkara ini tidak ada labelnya. Misalkan masukkan angka 10, masukkan angka gitu ya. Nah, jadi inilah contoh pembacaan program. Nah, nomor 2 bagaimana? Nomor 2 nanti silakan nih yang mau coba bertanya. Jadi array itu memang dialokasikan 10 seperti pada pendeklarasian panjang karakter nama. Berapa panjang karakter nama? Kan nggak tahu yang pas kan? Kalau yang pas berapa? Misalkan 8. Oh ternyata namanya ada yang panjang, Budi Agung Santoso siapa gitu. Kurang ya. Nah kan lebih baik lebih daripada kurang. Jadi array itu kalau dideklarasikan kan ini nilainya 1, 0, 1, 2. Kalau terpakainya cuma 2, padahal diminta 3, ya sudah. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang kan error sama sekali. Malah data tidak bisa masuk. Kalau lebih, ya sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nomor 2, ada yang mau coba nih? Jadi kalau ya. Itu harusnya float nilai itu dideklarasiin isi nilai dari itu sendiri, Pak. Menurut saya, Pak. Ya, yang mana? Yang float nilai itu. Jadi kan harusnya dia harus sama dengan itu isinya berapa dari isi dari nilai itu. Jadi sama dengan mungkin 1, 2, 3. Jadi ada sama dengan ya, jadi sama dengan ada itunya Pak, ada deklarasiannya gitu. Menurut saya sih gitu, Pak. Ya. Berarti kalau begini inputnya nggak dari keyboard. Ya. Oh iya sih. Iya, jadi asumsi persepsi Anda itu sudah mulai dihilangkan. Apalagi pembuat program itu fokus kepada user. Ya, nih algoritma ini. Persepsi programmer jangan dibuat atau ego programmer jangan digunakan. Anda maunya begini, tapi user maunya begitu. Boleh sarankan, boleh, tapi tidak perlu dipaksakan. Ya kayak kemarin kan pembuat nasi goreng. Pak pesan nasi goreng. Ya begitu cobain, ya kan dimintanya nggak pedes ya Pak. Begitu diberikan pedes. Pak kok pedes? Saya sukanya pedes. Kan nggak mungkin penjualnya minta nasi goreng yang pedes, padahal si pembeli mintanya yang tidak pedes. Itu. Jadi itu asumsi programmer, asumsi user. Program dikalahkan gitu ya. Nanti dikalahkan kalau saat pembacaan program ya baca aja gitu, apa adanya. Mungkin usulkan boleh, tapi jangan sampai mengalahkan si kebutuhan user. Di sini memang tidak ada kebutuhan user, tapi di sini ada keterangan untuk pembacaan programnya.
Gitu ya. Jadi kalau memang seperti ini dan memang tidak ada yang kurang, memang kurang banyak secara program utuh. Belum ada ini, belum ada itu. Ini kan cuma contoh lagi ya. Inilah program melalui input keyboard. Jadi inilah pembacaan. Terima kasih ya, Pak. Ya, sambil next ya, sambil di next. Nomor 2 mungkin, nomor 3, nomor 4 ada yang tadi mencoba dan mencoba menjelaskan. Ini penting nih pembacaan program dari apa namanya pembuatan program. Mungkin Anda sudah bisa ya. Pak, itu kan nomor 2, scanf, 2% 3F. Ya. Itu kan berarti 3 pecahan kan, Pak? 3 angka pecahan. Ya, silakan coba. Nah, tapi pas dimasukin angkanya agak jalan, Pak, error diem doang. Diam gimana? Diam langsung akhir gitu, nggak muncul angka lagi. Ya. Oh, coba input yang benar deh. Inputnya itu 9 kan, Pak? Kan I sama dengan 9. 9 kali maksudnya. 9 kali. Hah? Nah, apa itu kan I kan sama dengan 9, Pak. Terus? Pas saya input 9 kagak jalan, Pak. Itu ya, inputnya 10 kali sebenarnya. 10. Iya, jangan ketukar ya. Apa namanya? Jangan mentang-mentang di sini ada sama dengan selalu inputnya 9. Ini kan masih dalam lingkup for. Oh. Itu masih lingkupnya for. Jadi I itu punyanya si for. I 9 punya for. Nanti akan diulang sebanyak 10 kali, dimulai dari berapa gitu ya. Yang ini aja dulu deh. Tadi bikin table lagi. Nah, kalau mau langsung melihat bagaimana cara jalannya program, berarti I berapa? 9. Jadi itu 9 ya, Pak. 9, kemudian dari sampai 0. Kan lebih dari sama dengan 0. Nah, Iya. itu jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, tapi totalnya adalah 10. Iya. Jadi Anda jangan kebingungan dengan iterasi yang 9, 8, 7 ini kan cuma bantuan untuk mengulang. 9, 8, 7, 6. Ya, yang diinput adalah nilai. Tapi sebenarnya sama yang program di atas, tapi ini dibalik gitu ya, dari program akhir atau dari isi ke terakhir array dari ke awal gitu. Ini bebas aja sebenarnya, tapi terkadang kalau kita mau mengisi array bisa lo dari belakang gitu loh, nggak harus dari depan mulu. Nah, jadi I9 ini ya hati-hati nih pembacaan program nih, kan kayaknya Anda sudah bisa bikin program, tapi jangan sampai tidak bisa baca program yang lebih simpel gitu. Nah, makanya coba deh dibaca dulu programnya, baru nanti baru kalau ada yang aneh-aneh baru sampaikan gitu. Jadi kesian nih yang lagi belajar apa namanya, jadi sebenarnya bisa aja sih belajar dengan cara ini, jadi tidak ada percobaannya gitu. Ini udah berarti ada kejawab ya. Jadi maksud saya gitu, ini udah kejawab, jadinya kan tidak bisa ditanyakan lagi. Nah, tinggal 3, 4. Ada mencoba program 3 dan 4. Jangan langsung komplain ya. Coba dulu. Ditanya dulu. Apa namanya, dicoba dulu outputnya seperti apa. Ya, nanti kalau ada bingung, ini nggak usah ditulis ya. Diganti biasa aja. Main atau float main, int main gitu. Ini ya. Nah, diganti ini lah misalnya. Ada mencoba program ini?
Ada mau coba menjelaskan sekalian screen sharing? Ya, boleh. Ada yang mau minta di ACC? Oh iya. Boleh. Terima kasih, Pak. Oke, nomor 3 ini atau nomor 4? Anda bisa buka modul ya. Jadi saya kalau pindah-pindah PDF tidak masalah ya. Nah, ini juga di modul ada contohnya nih. Ya, bagaimana menginisiasi sebuah array multidimensi. Ya. Oh, tadi peranan multidimensi berarti jika Anda memiliki 2 indeks asumsinya, indeks pertama kan memiliki detail lagi. Ya. Saat 0. 0 ini indeks pertama. Indeks keduanya 0 sampai 2. Indeks kedua 1, nanti apa namanya? Indeks yang kedua 0 sampai 2. Jadi ada punya 2 tingkat. Sekarang kayak data personal, ada data yang pertama, yang 0 pertama ini, nanti data yang pertama ini memiliki 3 lagi. Gitu. Ya. Nah, ini pun bisa digunakan dalam pengisian array, pengisian matriks 2 dimensi. Ya, kalau yang multidimensi ada pengisian matriks multidimensi. Ya, indeks 3. Tentunya Anda tidak dimintakan membuat program perkalian matriks. Ya. Ada pertanyaan? Atau ada mau mencoba menjelaskan yang ketiga dan keempat? Sekalian screen sharing. Dicoba ya. Ada yang mencoba nomor 3 atau nomor 4? Pak, itu yang nomor 3 berarti jumlah itu dideklarasikan dulu apa kagak, Pak? Dideklarasikan dulu. Kan iya, berarti deklarasikan dulu, Pak. Kan Jumlah nggak di for itu kan ada jumlah sama dengan 0, Pak. Oh ya udah nih, ini udah. Oh. Deklarasikan dulu kan, Pak? Tapi error nggak? Kalau error dideklarasikan dulu di atasnya. Nah, I-nya juga dideklarasikan, jumnya juga dideklarasikan, rata juga dideklarasikan. Baik, Pak. Saya coba, Pak. Ya.
Ini pas di run errornya di ini Pak, apa namanya? Boleh. Di float nilai 10. Kan itu kan zoom bintang rata. Itu ratanya yang bintangnya itu tidak boleh dipakai Pak. Errornya di situ. Atribut error. Bukan dah yang komanya. Kalau error berarti function. Ini kayaknya zoomnya koma ya. Boleh di ya. Boleh nih sambil diperbaiki. Ini kayaknya banyak yang kurang ya, banyak yang salah maksudnya. Itu yang salah yang bintangnya Pak, yang zoom bintang rata. Iya. Itu kan masih tahap deklarasi kan, jadi dibenarkan. Pak, saya hasilnya kok 00 gitu ya, Pak? Jadi variabelnya itu di outputnya 0, ratanya juga 0. Coba di screen sharing. Mau bisa nggak screen sharingnya? Bisa ya. Ini float nilai array 10. Saya deklarasiin jumlah 10, rata 10. Jadi saya tambahin variabel 10 kali 10 kan variabelnya. Integer rata-rata. Jadi ribet nih ya. Ya. Rata-rata. Outputnya apa? Outputnya 0, 0. Karena variabelnya 0 kan? Kenapa? Karena variabel itu sama dengan 0. Variabel sama dengan 0. Iya sih. Iya sama dengan 0 dan. Deklarasi ini saya zoom sama ratanya 10, Pak. Harusnya kan 100. Iya, kalau dikalikan 0 berapa? 100. Variabel kan di sini kan diulang lagi. Variabel sama dengan 0. Meskipun di atas diberikan 100 atau 10, di bawahnya ada 0 ya 0. Oh iya sih, Pak. Jadi hasil akhirnya dikalikan dari deklarasi angka deklarasinya itu, Pak. Makanya coba program apa adanya, tinggal diperbaikin sintaks errornya. Ya, nanti outputnya seperti apa gitu. Jadi pengen lihat program aslinya. Berarti ini perulangannya 0 sampai 9 kan, Pak ini? Ini perulangannya 0 sampai 9 kan? Iya. Terus kalau yang variabel plus sama dengan nilai array plus variabel yang ini variabel plus sama dengan nilai itu maksudnya gimana, Pak? Itu tambah 1 gitu. Gimana ya? Variabel yang ini loh, Pak. Ini, Pak. Maksud saya.
Ini maksudnya 0 sampai Itu kan kamu yang 9. bikin. Iya, saya Itu yang kamu bikin, yang Pak. bikin. Saya nggak tahu. Jadi, oh, tapi kalau plus sama dengan nilai itu sama dengan plus 1 ya, Pak? Sama dengan Oh. variabel, sama dengan variabel ditambah 1. Coba di stop deh. Nih. Oh ini ya. Kalau ini kan jum sama dengan jum ditambah nilai. Ini berapa? Ini kan apa namanya? Iya, Pak. Panjangnya seperti ini. Nah, ingat ya, ini ada 2 perintah, ada 2 statement, tapi sebenarnya ini beda ya. Ini tanpa kurung kurawal. For tanpa kurung kurawal berarti hanya mengambil 1 statement perulangan. Yang ini ya 1 statement berarti yang ini ya. Yang ini bukan perulangan. Statement rata ini bukan masuk ke perulangan atau masuk yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang cuman jum ditambah nilai. Ya, tadi saya bilang nambah, terakhir baru dijumlah. Atau dibagi jumlah ininya. Jumlah i atau jumlah data. Berarti dari 10 ya. Jadi nilai jadi variabel jum dan rata itu sama dengan 0 ya. Karena perulangan dari 0-nya itu ya, Pak. Iya, di awalnya kan. Awalnya kan 0. Jumnya 0, i-nya 0, kemudian i1 dari saat in 0 di apa namanya? Di itu rata-ratanya. Meskipun nilainya nggak ada kan. Nilainya kan belum ada. Kalau tadi Anda digabungkan sama yang atas, yang di atas kan punya nilai itu loh, nilai yang array. Nilai arraynya kan belum ada yang di nomor 3. Kalau Anda gabung sama program nomor 1, diteruskan itu maksudnya. Diteruskan kan jadi punya nilai. Jadi punya output. Jadi nomor 1 ini inputnya. Nomor 2 ini kalau mau input terbalik dari belakang, jadi pilih yang mana. Lalu nomor 3 ini adalah hitung rata-rata. Itu persen 3F maksudnya apa ya, Pak? Persen 3F yang nomor 2. Tadi sudah dijelaskan sama temannya. Tadi saya nggak tahu. Berarti apa namanya? Yang seperti nomor 3 tuh jawab. Saya, Pak. Ya, apa tadi 3F? 3F itu kan pecahan, jadi ada 3 angka. 3 angka di belakang koma ya. Iya. Oh, iya, Pak. Jadi kalau mau menginput bisa 3 angka di belakang koma. Ini serasa kita kuliah bertiga doang ini. Makanya yang lainnya jangan dianggurin. Nyimak, Pak. Nah, baik. Terima kasih ya. Telah menyimak. Nyoba ini, Pak, lagi nyoba. Iya. Tumben itu cuma Pak, itu jadi ratanya itu nilai rata dapat dari mana, Pak? Ini kan jumlah bintang rata itu di situ kan ada yang salah sintaknya. Itu bintang itu nggak bisa dipakai kalau dalam itunya errornya. Ya, ini titik koma aja. Titik koma aja, Pak. Koma. Oh, koma saja. Ya, ini kan deklarasi kan. Nilai iya, Pak. Jum rata. Jadi koma aja. Nanti i juga dikasih integer. int i titik koma. Berarti ntar jumlah juga dijadiin itu juga, Pak. Apa mendeklarasikan juga? Udah. Ini. Udah ya. Udah int jum sama int rata kan, Pak. Oh, udah dari sininya. Iya. Ya terserah kalau dipilih ke sini jadi integer. Karena kan jum itu pasti integer. Baru dijumlah. Kalau kecuali di atas tadi float ya, float aja deh. Nah, jadi bikin programnya urut nomor 1. Kalau mau ada outputnya, nomor 1 yang tadi pengisian, nomor 2 hitung rata-rata, nanti nomor 3 hitung nilai terbesar. Atau ini sudah mau 9:30,
Saya jelaskan proses saja ya. Takutnya nanti proses belum dijelaskan nanti bingung. Pak, pas saya deklarasikan jadi apa? Jalan sih jalan, Pak, tapi kosong, Pak. Ya. Coba di-screen. Kagak bisa diinput, Pak, nilainya sama sekali. Iya kan tadi programnya gabung mulai atas. Oh. Kalau ini kan program menghitung rata-rata. Kalau nilainya masih kosong, belum diinput, ya nggak ada nilainya. Jadi program yang tadi, yang area 1C kali ya kamu bikin ya. Iya. Coba lihat area 1C. Nah, ini tuh kopas ke area 1C misalkan. Area 1C. Enggak, area 3C di kopas. Di kopas. Tapi nggak usah semua, diperhatiin kopasnya ya. Yang mau prosesnya aja. Nah, ininya dong, Pak. Kopas ke, ya coba tadi dicek lagi ya. Di copy ke area 1C. Nah, yang ini ke 2C, ya 2C. Di mana tuh dicek lagi di bawahnya, di bawah scan F. Bikin 2 enter. Nah, ini hapus ya karena udah dikalkulasiin. Oke, coba running. Mungkin bisa ini. Itu ada belum zoom? Berarti ini juga hapus juga, Pak? Enggak, kan sama yang atas. Yang zoom tadi berapa? Dihapus aja itu slotnya itu. Kan ini kok sama. For scan juga. Lalu yang ini, Pak, ini yang jumlah, Pak. Iya, iya. Ya, ini maksudnya ini. Ini di kopas nih, yang 4C. Bukan. Yang 4C. 4. Oh, yang 4C. Kamu mau lihat jumlahnya kan? Iya. 4C di kopas ke berapa tadi? 1C. Ke ini. Nah, sorry. Ya, ini 1C, yang ganti ini. Oh, 2 ya. Ya, 2C benar. Nah, cek lagi kesesuaiannya. Float nilai ini hapus aja nih, nilai 10. Kan udah. Zoomnya biarin. Yang bawah. Oh. Yang bawah deh. Ini dihapus. Nah, coba running. Ya. Coba running deh. Compile running. Masukkan deh. 10 nih, Pak. Nah, masukin. Bebas. Mau 10, mau 100. Dia juga ada. Jam MR juga. Masukin lagi. Sampai 10 kali kan? Oh. Bebas. Mau 66 boleh. Angka perulangan boleh, Pak? Boleh. Kosong, Pak. 49 ya? Return value 49. Ya, kalau ini 9 tuh. Yang di awal kan. Iya. 10. Belum dicetak zoomnya. Rata-rata belum dicetak. Berarti pakai print if, Pak? Iya, bebas. Nah, yang rata dicetak di rata. Print if, Pak. Print if boleh bebas. Emang apa pakai apa biasanya? Ya print if sih, Pak. Iya. Mencetak rata gitu aja. Rata habis itu ND. masukin itu kagak? Iya, mau yang di habis kutipnya itu koma. Koma. Ini koma. Rata. Oh iya. Titik koma. Ya. Nah, karena jangan gede-gede biar kita ngecek juga. 0 ya. Coba. Di sini kan I sama dengan 0, Pak. Iya kan diulang. Zoom itu 0, Pak. Jadi zoom bagi I juga sama dengan 0. Sama aja. Iya, Pak. Akhirnya jadinya 0, Pak, di sini.
Iya, soalnya 100 ini sama dengan coba jumlah dikeluarin dibagi deh. 0. Hah? Kan udah plus I-nya. Sudah Iya, udah plus plus. garis. Coba jumlah dikeluarin deh. Jum sama dengan 0 di atas for. Berarti sini hapus, Pak. Enggak, itu kan deklarasi ya. Boleh deh. Oh, iya. Slot jum sama dengan 0. Ya di situ. Ini kan udah float jum sama dengan 0 tambahin. Nah, di bawahnya ini floatnya jumnya hapus yang 0. Sebenarnya bisa aja sama aja tuh. Di hapus aja. Nah. Itu ada itu komanya itu. Nah. Kecil aja angkanya. 40. Tetap 0, Pak. 0 ya. Tapi return value 12. Lah, itu mana? Itu yang second with return value itu ngaruh. Tapi 12 bener ya? Ini ngaruh, Pak, yang 12 ini. Saya mau coba bantu. Coba ya. Coba di close. Itu plot kan tipe datanya harus di waktu pengen dicetak, bukan D, harus F. F nih. Oh, itu F. Scan F-nya juga F. Iya. Yang di scan F. Yang di scan F-nya di atas. Yang di atas. Di atas. Input yang input. Diganti F. Terus yang di bawah dikasih 3. Dikasih sama 3 biar 3F. Yang di bawah F juga tapi dikasih ada 3-nya. Kasih titik juga di samping persennya. Kasih titik biar titik samping 3F persen sama 3-nya. Bukan di antara persen sama 3. antara persen. Oh. Antara persen sama 3. Coba ini. Nah, kan kalau ada yang bantu atau juling juga kalau ngeliat program. Ada yang bantu cek rata-rata ya, 1 tambah 2 tambah 3 505.500. 5 titik 5,5. mungkin 500 ya 5,5. Iya. Bener ya, kalau menghitung apa namanya rata-rata kalkulator juga sama kali ya, kan ini 10, ini kayaknya seimbang jadi 5,5. Oke, terima kasih. Tadi yang membantu siapa? Saya, Pak. Boleh tulis nama. Ya. Boleh tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Nah, jadi dari kelas sebelah agak. Oh iya, datanya juga begitu. Dari kelas sebelah juga boleh berpartisipasi kan. Saya minta tulis nama dan kelasnya ya. Nama, NIM dan juga kelas. Gitu. Oke, Pak. Nah, tapi sayangnya sudah tanggal 10 nih. Gitu. Kita pembukaan proses ya. Nanti yang satu lagi bisa dicobakan sendiri. Nah, untuk post-test ini untuk M10 ya. Mungkin kelas 11 juga sama. Programnya sama seperti post-test yang minggu lalu yang menggunakan prosedur function. Sekarang tinggal ubah variabelnya ini menggunakan array. Gitu. Jadi programnya sama ya, misalkan masukkan banyak data, ada 2, masuk data ke 1, NIM, nama, alamat, usia, HP, telepon. Data sudah benar, kalau ya atau tidak, kalau ya langsung, kalau tidak ulang. Kalau ya langsung ke berikutnya ya, data ke berikutnya berapa, N, atau data berikutnya 2, masukkan NIM, nama, alamat, kemudian terakhir cetak. Nah, kemarin kan menggunakan variabel, sekarang menggunakan array ini untuk outputnya. Atau sama persis, tapi programnya menggunakan array. Ada pertanyaan? Oh, inputnya pakai array Pak, bukan dari deklarasi array-nya itu. Iya, input aja, kan ini input nih, masukan. Ya, berarti program sudah running. Saat program running baru di input. Berarti itu adalah input dengan keyboard.
Gitu. Jadi arraynya itu dimasukin ke dalam inputnya doang kan Pak? Jadi masukkan datanya itu agak usah dimasukkan array. Pokoknya penggunaan array deh, terserah. Jadi untuk apa namanya, inputan ini menerima inputnya dengan variabel array. Otomatis outputnya juga kan, biar nggak repot-repot. Jadi untuk input dan output kan dari variabel. Ya variabel itu array. Jadi salah satu penggunaan array itu yang seperti ini. Gitu. Ya, cara mudahnya berarti gunakan array dalam penyimpanan data variabel. Itu keterangan dan ketentuannya. Ada pertanyaan lagi? Ini untuk proses ya. Jadi prosesnya sama seperti pertemuan kemarin, tinggal dimasukkan array. Menggunakan prosedur nggak apa-apa. Jadi Anda pakai prosedur sama persis seperti program yang minggu lalu, tinggal diganti variabel atau digunakan variabel array. Gitu. Daripada buat ulang lagi, tapi gunakanlah program yang minggu lalu yang temanya prosedur dan function. Tinggal diganti dan menggunakan array. Gitu. Itu gampangnya gitu aja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri praktikumnya. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Pemikiran saya kan kalau fungsi itu kan apa prosedur itu kan void. Kalau fungsi kan tipe data, tipe data fungsinya kan. Nah itu kalau saya lihat itu saya buat prosedurnya aja, tapi fungsinya saya nggak ngerti return yang dari nilainya itu kayak gimana, Pak. Nah, jadi itu perbedaan yang spesifiknya itu kayak apa ya? Saya tidak mengerti, Pak. Fungsi apa, cara kerja fungsi dan prosedur. Nih, kita mau ngomongnya dengan paradigma prosedural atau OOP nih? Yang prosedur aja deh, Pak. Nah, saya cari pulpen dulu. Nggak ada whiteboard ya. Nah, misalkan ada prosedur ya, hitung. Ada function hitung. Di prosedur hitung ini kan nggak ada bedanya nih, ya sama kan bentuknya. Iya, Pak. Jadi mereka sama-sama bisa mengirim parameter di sini, ini juga bisa mengirim parameter di sini kan, sama kan? Nah, saat hitung semua proses input output di sini. Nah, ini ada yang kurang di sini. Di sini proses, sekarang output ya. Nah, ini main. Ini proses. Dan hasil prosesnya dikirimkan ke program utama. Nilai hasil proses. Gitu, ini yang function. Kalau prosedur ya sendiri aja, begini aja. Mau proses, mau input, mau output, mau hanya proses saja, mau hanya output saja. Ini di sini. Jadi kalau function untuk outputnya atau terakhirnya itu dia mengirimkan
nilai hasil dari proses ini. Tapi kalau untuk post-test yang minggu lalu itu saya pakai prosedurnya aja, Pak. Tapi kalau fungsinya saya nggak pakai. Oh gitu. Untuk fungsi function di sini bisa menanyakan ini aja. Apakah data sudah benar? Itu. Kan itu ada nilai balik, ya atau tidak. Kalau ya, kan pilih Y kan? Iya, kalau iya kan itu fungsinya bisa balik ke main atau mungkin ke prosedurnya kan deklarasiin ya. Iya, itu aja untuk prosedurnya. Misalkan pilih bisa di mana ya? Pilih. Jawab ya, saya bukan jawab. Misalkan jawab, udah function jawab. Ini kan Y. Function jawab ya. Nanti dikembalikan ya juga misalkan atau ini kan simpelnya jika jawab Y maka ya nanti misalnya diproses lagi yaitu apa. Ini seperti apa namanya memperpanjang proses, tapi ini lumayan nih bisa memproses nilai dari jawaban dari ya atau tidak. Nanti lebih jauh lagi ini akan lebih digunakan untuk proses yang lebih besar. Jadi bikin aja yang ini. Apakah itu sudah benar? Y, maka kirimkan jawab Y. Nanti di sana kirimkan lagi huruf Y-nya. Gitu. Terima kasih, Pak. Atau nanti cara bagaimana baiknya untuk function. Ya. Pak. Ya. Jadi ini soalnya itu tentang array dong kan, berarti kagak perlu pakai prosedur yang function kan Pak? Tidak usah. Tapi kalau berarti buat misalnya mudah, saya batasin kayak int array subscript 10 itu boleh kagak Pak? Jadi dibatasin gitu, total masuk data input datanya jadi ada 10 doang. Ya, kalau cuma 10 sebaiknya dibatasi nih. Masukkan jumlah data di sini 1 sampai 10. Ya. Oh, jadi di printf masukkan datanya ditampilin ituan ya, Pak? 1 sampai 10. Nah, situ nanti saya misalnya ditambahin for i sama dengan 0 itu boleh kagak, Pak? Jadi sampai titik koma i apa ke kiri yang apa itu ya? Ya pokoknya bebas deh. Yang penting outputnya seperti ini gitu ya. Jadi pakai perulangan gitu, Pak? Ya, boleh. Memang perulangan. Kan tadi biasanya array juga disandingkan dengan perulangan. Oh iya. Contoh tadi sebelumnya input sebanyak 10 kali. Berarti scan F sebanyak 10 kali. Itu kan perulangan. Gitu. Pasti ada perulangannya lah di array itu. Oke. Ya, nanti kan di printf masukkan data. Ya. Printf masukkan data. Habis itu saya tambahin koma i sampai dengan plus 1. Boleh gitu, Pak? Untuk? Nggak perlu ya, Pak? Untuk apa? Kan udah ada untuk i plus kalau while baru boleh. Untuk yang ini yang dimasukkan data ke end itu, Pak. Kan udah ada i plus. Oh iya. Berarti nggak perlu itu, Pak. Ya pokoknya nanti coba aja. Ya kan takut penasaran. Coba aja nanti di running outputnya sesuai apa enggak gitu. Ya. Gak apa-apa kok, ini kan masih percobaan. Nanti kalau ujian baru nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh. Ya, jadi dicoba aja. Nanti outputnya seperti apa. Kemudian kalau nggak sesuai diganti gitu ya. Pokoknya nanti penasaran. Nah, jadi prosesnya biar mudah sama seperti minggu lalu. Pakai function nggak apa-apa kan udah minggu lalu kan. Tinggal diganti array atau ditambahkan dimodifikasi penggunaan array-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan dan memang waktunya juga terbatas, saya akhiri praktikumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.